Assalamualaikum Ustadz, saya mau izin bertanya tentang menebar aib. Di era digital ini kan banyak yang curhat masalah pribadi di sosial media, sehingga menimbulkan kekepoan netizen, termasuk mencurhatkan masalah orang lain. Katanya biar orangnya kapok kena sanksi sosial. Nah, dalam pandangan Islam sendiri gimana ya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sangat mudah untuk kita akui. Maksudnya nggak bisa kita elakkan kalau jempol sekarang tuh susah ditahan ya Ustadz ya. Iya. Kalau udah main Bener. medsos. At least keponya kita susah banget ditahan. Dan sering juga kalau saya lagi kepo gitu, ternyata banyak juga yang upload curhatan Ustadz. Nah, kalau curhat di medsos itu hukumnya gimana sih Ustadz? Ya namanya curhat di medsos, yang baca juga bukan sekampung lah gitu mah. Senegeri medsos itu yang baca kan. Semua orang jadi tahu. Iya Gitu. betul. Curhat itu kan sebenarnya kita lagi cari solusi kan. Iya. Curhat itu adalah mengungkapkan sebuah permasalahan yang harusnya dengan dia mengungkapkan masalah ketemu solusi. Tapi biasanya kalau curhat di medsos ini justru akan semakin bias. Semakin tambah permasalahan, semakin banyak yang komen, maka sebaik-baiknya curhat itu ya kepada orang yang memang ahli di bidangnya. Ada masalah sama anak, ya tanya sama orang yang ngerti banget tentang psikologi anak. Ada masalah tentang agama, bingung masalah zakat, mau pergi umroh, haji, bagaimana hukumnya, tanya sama ustadz, sama kiai. Itu bukan hanya sekedar curhat, tapi mencerahkan. Nah justru ketika kita curhat di medsos, apalagi hati-hati nih urusan rumah tangga. Ya. Urusan rumah tangga itu adalah urusan yang seharusnya tidak boleh keluar dari kamar suami istri. Kalau dari kamar aja nggak boleh, apalagi keluar rumah. Artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita, selesaikanlah permasalahan itu di kamar masing-masing. Kalau udah keluar, apalagi ini kan sosmed ya, Yeah. bisa diakses semua negeri netizen. Jadi orang tahu dan secara nggak langsung itu bukan mencari solusi, tapi kita sedang membuka aib kita sendiri. Dan bayangkan Allah itu melarang untuk kita membuka aib orang lain. Apalagi kita membuka aib sendiri itu sama dengan menghinakan diri sendiri. Dosa itu kan sekarang bukan cuma dosa lisan, tapi dosa tulisan. Ini dosa yang nggak kita sadar justru makin dekat dengan kita nih. Iya benar. Jangan-jangan lebih banyak dosa Iya, tulisan kita daripada dosa lisan ya. Jadi sekarang orang nganggap tuh udah diam itu adalah hikmah. Diam itu banyak pahala. Kayaknya nggak juga sekarang. Jangan-jangan yang mulutnya diam tapi begini, itu lagi dosanya tuh kayak recehan gitu kan, makin banyak. Nah, makanya hati-hati, lebih baik segala lisan, tulisan itu harusnya menjadi amal jariah kita. Ya. Jadi satu pahala yang terus mengalir dan bisa menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Apalagi kalau udah berita hoax gitu kan. Kemudian curhat yang justru menyindir. Ini kan banyak nih sindiran-sindiran ya. Oh iya, bukan lagi Sat. Jadi Banyak banget. kayaknya cuma ngungkapin satu permasalahan nggak disebut nama. Ya. Tapi berhubung yang disindir itu lagi viral, jadi orang semua mengarah ke situ gitu kan. Ya hati-hatilah dalam menggunakan sosmed di dunia digital, karena itu bisa jadi pilihan kita. Sosmed bisa jadi tabungan kebaikan buat di akhirat, atau jangan-jangan jadi banyak nambahin dosa kita buat di akhirat. Nah, jadi kita nggak bisa menjustifikasi satu permasalahan selesai atau enggak tanpa langsung bertemu. Atau wajahan biwajhin dalam bahasa agama Islam. Saling ketemu, saling melihat wajah supaya ada tabayun yang betul-betul clear. Tidak ada dusta di antara kita. Ais, kayak judul sinetron. Tapi Sat, kalau misalnya nih, kan katanya kalau ngegosip itu kan sama dengan gibah. Iya. Kita sih nggak nge-spill nama orang gitu, kita nggak ikutan curhat, tapi kita kepo tuh, kepo ngikutin terus beritanya kan, ya inilah sama kayak gibah tapi gibah virtual kan. Iya. Itu gimana, Sat? Dosanya sama nggak kayak Sebenarnya gibah? gini, makanya gibah itu kan karena ada orang yang nyampein. Kalau kepo kan kita yang nyari, Iya. gitu ya. Makanya saya itu apa ya, notifikasi semua aplikasi berita saya matiin. Oh. Karena kadang lagi enak-enak
kan nggak bawa Quran nih, terus kita lagi baca Al-Quran di Android dong, pas kita baca ada notifikasi, padahal lagi bacanya surat Al-Ikhlas gitu kan, tiba-tiba notifikasinya artis A selingkuh, wah boleh juga nih, Shadaqallahul Azim, selesai langsung buka gosip. Nah itu kan pengaruh. Nah jadi itu bisa masuk dalam kategori dosa ghibah selama kita mencari. Atau ada notifikasi yang masuk terus buka nggak ya, buka nggak ya, tapi kayaknya kalau nggak buka ya nggak update katanya. Iya. Ya udahlah, gini aja, imbangin dengan kebaikan-kebaikan, dengan sedekah, baca Quran, sholat duha, tahajud, supaya kalau memang keponya kita itu jadi dosa, ya semoga bisa hilang dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Gitu. Dinetralisir ya, Ustaz ya? Netralisir. Oke, nah masih ada satu berita lagi nih, satu kisah lagi, ini viral sih Ustaz. Jadi ceritanya ada orang ini, sekelompok orang itu menegur sekelompok orang lagi yang sedang, mungkin dia lagi menikmati musik dengan suara yang keras, tapi di saat itu sebetulnya lagi masuk waktu sholat. Nah, tapi ternyata itu berakhir dengan ricuh dan tidak baik-baik. Waduh, pokoknya rame lah. Kita akan bahas cerita selengkapnya usai jeda.